Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dr. Kito masih membahas mengenai antenatal care hari ini bersama dengan Dr. Taufik dan juga Dr. Lisda. Ini kita berada di segmen terakhir nih dokter, mungkin kalau lebih panjang kita akan bertemu di lain kesempatan ya dokter ya. Nah untuk segmen terakhir ini kita minta edukasinya dong dari dokter untuk ibu-ibu hamil dan juga ibu-ibu yang merencanakan untuk hamil. Seperti apa dokter agar terhindar dari penyakit-penyakit pada saat kehamilan atau komplikasi dan lain sebagainya? Ya, jadi mungkin trik dan ininya ya apa Tip dan trik ya. kiat-kiatnya gitu ya. Kiat. Jadi begitu dipastikan ibu-ibu hamil ya langsung kontak dengan tenaga kesehatan ya. Sehingga harus diberikan asupan gizi yang bagus. Kemudian lebih sering melakukan pemeriksaan ANC-nya. Dan bagi para pasangan-pasangan muda, pertama yang harus dilakukan adalah merubah gaya hidup. Pertama itu kalau bisa hindari merokok atau ya jangan ya membuang kebiasaan merokok itu. Kurangi tidur malam, jangan begadang. Kemudian mengkonsumsi juga makanan-makanan yang bergizi. Saya rasa itu aja sudah cukup untuk menghasilkan seorang janin atau anak yang sehat. Ya. Artinya dari pola hidup ya dokter ya? Pola hidup ya. Mungkin aku masih ada pertanyaan sedikit nih dok, terkait tadi kan menyinggung tentang penggunaan alat kontrasepsi ya dok ya setelah kelahiran. Itu kan ada beberapa kasus dok, sebenarnya dia udah pakai alat KB yaitu yang non hormonal IUD nih dok, tapi kebobolan gitu dok. Jadi lucunya karena udah masang jadi santai aja kan gitu, jadi kepikiran nggak mungkin gitu karena nggak head 4 bulan santai aja si ibunya karena aku udah pakai kok gitu. Nah ternyata memang benar dok udah janinnya udah 5 bulan gitu. Banyak kasus ya seperti ya, itu. Itu gimana dok kira-kira? Iya, jadi tujuan daripada pemakaian alat KB tentunya adalah untuk mencegah jangan terjadi kehamilan. Tapi dalam beberapa kasus ya kita ada juga yang apa kata orang itu kebobolan gitu ya. Kecolongan ya. Kecolongan gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu bahwa alat KB itu ya maunya kita sih jangan terjadi kehamilan. Tapi yang namanya alat, jadi tidak juga 100% dia akan mencegah kehamilan. Ya, saya sendiri aja ada pasien saya tubek gitu ya, hamil begitu. Nah, jadi karena ya mungkin satu mukjizat ya gimana ya. Nah, jadi mungkin yang kiat-kiatnya bila sudah dipasang alat KB tersebut sebaiknya ibu-ibu hamil lagi ke dokter cek lagi ke dokternya. Apakah pemasangannya sudah benar? Apakah 1 minggu sesudah pemakaian, adakah 1 minggu atau 1 bulan sesudah pemakaian apakah ada efek samping, terutama contohnya misalnya pada suntikan KB. Nah, biasanya ini akan mengganggu pola menstruasi. Bisanya nanti sesudah suntik KB ibunya bisa mensnya deras atau tidak mens sama sekali atau mungkin ya normal saja. Jadi intinya adalah memeriksa sesudah memakai alat tersebut. Tapi nggak banyak juga yang stres, tiba-tiba stres sudah KB, tahu-taunya isi lagi. Isi lagi gitu. Kalau stres bagaimana dokter, ibunya dokter? Ya tentunya stres pasti ya, karena kan perencanaannya tidak hamil. Iya betul, tidak sesuai. Hamil gitu ya. Ya tentunya satu, ya terima aja dulu. Ya. Gimana lagi gitu. Gimana lagi, meskipun mungkin berumur resiko tinggi di atas 40 atau mungkin baru operasi sesar misalnya 3 bulan atau 4 bulan sudah hamil lagi, ya tentunya coba cek lagi lah ke dokternya atau ke bidannya begitu. Kalau untuk jarak SC sendiri nih dok, itu sebenarnya berapa sih dok yang bagusnya? Yang kita anjurkan jarak antara seksio sesar SC yang satu yang untuk SC berikutnya adalah 2 tahun, minimal 2 tahun, ya minimal.
Kecuali kebobolan gitu ya dok ya, ya gimana gitu ya. Ya ada juga yang hamil di bawah 2 tahun, tapi ya karena kita sudah memakai benang yang bagus, teknik operasi yang bagus, jadi ya 6 bulan pun sesudah melahirkan SC ya boleh juga sih, tapi kita anjurkan tetap 2 tahun. Gitu. Kembali dengan mukjizat ya dokter. Mukjizat. Anugerah gitu ya. Mukjizat dan anugerah rezeki gitu ya. Rezeki. Kalau dari dokter Lisda pesannya untuk hari ini bagaimana dokter? Oke, jadi mungkin hampir sama aja ya seperti dengan Dokter Taufik. Sebaiknya memang kita merencanakan kehamilan itu benar-benar kita persiapkan secara matang supaya kita boleh melahirkan generasi-generasi yang cakep. Oh, Gitu. oke, yang cakep ya dokter. Iya. Terima kasih dokter Taufik karena Sama-sama. sudah menyempatkan kali ini di kala kesibukannya yang sangat padat, dan juga dokter Lisda terima kasih. Saya Helda Amelia undur diri pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa.